Halo teman-teman, kembali lagi bersama Palma Jazz, channel yang akan menghadirkan alur cerita film-film unfaedah dan dipastikan tidak akan menguras kuota internet Anda. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film bertema sulap yang berjudul Now You See Me tahun 2013. Film berdurasi 115 menit ini ditulis dan disutradarai oleh bapak saya. Now You See Me menceritakan tentang petualangan 4 pesulap yang memakai sulapnya untuk merampok Bank Paris. Sebelum masuk ke isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian semua yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton secara utuh akan jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan pria misterius yang sedang merekrut 4 orang pesulap, yaitu Daniel yang ahli bermain kartu, Henley seorang ahli permainan berbahaya, Jack yang ahli kecepatan tangan, dan Merritt seorang ahli hipnotis. Mereka berempat sedang merencanakan sebuah pertunjukan sulap. Mereka tidak tahu apa dan siapa orang misterius yang mengundang mereka untuk masuk ke dalam suatu misi tertentu. Semua dibuat dan direncanakan secara detail selama 1 tahun. Setelah 1 tahun berlalu, mereka muncul ke hadapan publik dengan menamakan kelompok mereka Four Horsemen, alias 4 penunggang kuda. Pertunjukan pertamanya dilakukan di Las Vegas dengan disponsori oleh Arthur Tressler, pemilik perusahaan asuransi. Pertunjukan pertama dengan tema merampok bank dilakukan dengan memanggil seseorang secara acak dan jatuh pada seseorang laki-laki dari Prancis yang memiliki rekening tabungan di Bank Prancis. Kepala orang tersebut dipasang sebuah teletransporter yang dapat mengirim orang tersebut ke Bank Prancis, kemudian menaruh sebuah kartu yang ditandatangani ke dalam brankas. Hal ini sebagai bukti bahwa orang tersebut benar-benar pernah ke bank tersebut. Uang dalam brankas pun ikut terkirim ke Las Vegas dan dibagikan kepada semua penonton yang hadir. Tentu saja kejadian tersebut membuat heboh seluruh penonton dan juga pihak kepolisian Las Vegas serta pihak Prancis. Untuk itu, Dylan mendapat tugas untuk menangkap keempat pesulap tersebut. Tak ketinggalan pula, pihak Prancis mengirim Alma untuk ikut menyelidiki kasus perampokan tersebut. Keempat pesulap itu pun dibawa untuk diinterogasi. Sayangnya, tidak ada bukti yang dapat menunjukkan keterlibatan mereka sehingga mereka akhirnya dilepaskan. Dan justru malah dipermainkan oleh keempat pesulap tersebut. Di sisi lain, ternyata pada saat pertunjukan keempat pesulap tersebut direkam oleh Thaddeus yang merupakan seorang ahli anti sulap. Artinya, dia berusaha mengungkap trik-trik yang dilakukan oleh pesulap dan mempermalukannya serta menjualnya secara online. Dylan dan Alma mewawancarai Thaddeus dan menggali informasi darinya. Incredible. That's amazing. Red dye, palmed. Is that how Jesus did? I actually don't know how they did it. Ternyata ditemukan triknya, yaitu ada lubang di panggung yang dibuat mirip dengan brankas bank di Prancis. Singkat cerita, pertunjukan kedua dilakukan di New Orleans dengan janji yang lebih heboh dari sebelumnya. Arthur sebagai pihak sponsor mengetahui rencana Thaddeus yang merupakan ancaman untuk kesuksesan acara keempat pesulap. Arthur menawari sejumlah uang agar Thaddeus pergi meninggalkan kota tersebut, namun ditolak olehnya. Acara pun dimulai dengan menyuruh setiap orang menuliskan saldo rekening banknya masing-masing di dalam amplop. Demikian juga di panggung ada tulisan saldo rekening dari sponsor mereka, yaitu Arthur. Tak diduga, saldo rekening Arthur berkurang sedikit demi sedikit dan berpindah ke tulisan saldo penonton. Pada awalnya Arthur merasa itu hanya bagian dari pertunjukan,
Namun siapa sangka kalau hal itu merupakan Where would hal you get yang that, Edward? nyata. You certainly. Dylan dan Alma memburu mereka dan terjadilah kejar-kejaran bagaikan seekor kucing dan tikus. Dan lagi-lagi, keempat pesulap tersebut lebih unggul. Di sisi lain, Arthur menyewa Thaddeus untuk membalas dendam kepada keempat pesulap itu. Di saat bersamaan, Dylan menganggap Thaddeus terlibat dan merupakan pesulap kelima yang membantu di belakang layar, namun tak ada buktinya. Dylan dan Alma berhasil mengetahui persembunyian keempat pesulap tersebut di sebuah apartemen dan penggerebekan pun dimulai. Let's go. Stand by. Daniel, Henley, dan Merritt berhasil melarikan diri sedangkan Jack masih belum selesai membakar dokumen-dokumennya. Terjadilah perkelahian dan dilanjutkan kebut-kebutan di antara mereka yang mengakibatkan mobil Jack terbalik dan terbakar. Jack pun tewas. Dylan dan Alma memburu uang dalam berangkas yang akan digunakan untuk pertunjukan ketiga di New York. Tapi mereka tetap kalah selangkah dibanding ketiga pesulap tersebut. Berangkas pun telah diangkut oleh truk, mereka mengejarnya dan menyuruhnya tetap berjalan ke tujuan sebagai jebakan. Setelah sampai, dilakukanlah pengintaian siapa yang akan mengambil uang itu dan ternyata orang yang membuka truk itu adalah anak buah Thaddeus. Thaddeus beralibi dan membela dirinya bahwa dia hanya mengikuti truk itu dan tidak terlibat. Setelah berangkas dibuka, ternyata isinya bukanlah uang seperti yang diduga, melainkan mainan boneka dan balon anak-anak. They have you chasing empty Dan safes. lagi-lagi, mereka kalah selangkah. Pertunjukan ketiga pun dimulai. Dylan dan Alma berusaha membatalkan dan menangkap ketiga pesulap. Namun pertunjukan tetap berjalan dan terjadilah hujan uang. Ketiga pesulap pun sekaligus menghilang dari keramaian penonton. Ternyata kali ini uang yang disebarkan adalah bukan uang asli, melainkan uang mainan. Thaddeus pergi menuju mobilnya dan begitu pintu dibuka, maka berhamburanlah uang yang banyak di dalamnya. Rupa-rupanya uang yang ada di dalam berangkas sudah berpindah ke dalam mobil. Dylan pun menangkap Thaddeus. Di dalam penjara, Thaddeus dikunjungi oleh Dylan. Thaddeus pun mengungkapkan bahwa dirinya dijebak oleh para pesulap tersebut. Dan dari sinilah semuanya terungkap bahwa ternyata Dylan adalah pesulap kelima tersebut. Wow! Dan dia jugalah orang misterius yang meletakkan kartu undangan di awal film tadi, sekaligus yang merencanakan ini semua. Namun Thaddeus masih bingung sebab dia dijebak tanpa dijelaskan alasannya. Dylan pun pergi begitu saja. Di sisi lain, keempat pesulap bertemu di Central Park termasuk Jack yang ternyata masih hidup. Mereka berempat menemui orang yang merekrut mereka setahun yang lalu yang tidak diketahui jati dirinya. Mereka pun sangat kaget begitu yang ditemuinya adalah Dylan, orang yang selama ini menjadi musuhnya. Welcome to the Eye. Dan akhirnya, jawaban apa dan mengapa Dylan melakukan itu semua pun terungkap ketika Dylan menemui Alma di Prancis. Ternyata motif semua ini adalah balas dendam. Rupa-rupanya ayah Dylan adalah seorang pesulap yang pernah dibuka triknya dan dipermalukan oleh Thaddeus pada masa lampau saat Dylan masih kecil. Hal itu membuat ayah Dylan nekat melakukan pertunjukan yang lebih ekstrim tanpa melihat resiko yang akan dihadapinya. Pada pertunjukan terakhirnya, ayahnya dimasukkan ke dalam peti dan ditenggelamkan ke sungai, namun tewas dan mayatnya tidak ditemukan. Arthur adalah pengusaha asuransi yang menolak klaim kematian ayahnya. Bank Perancis pun tidak mencairkan uang ayahnya dan perusahaan berangkas yang membuat peti tidak sesuai spesifik seperti yang diminta ayahnya. Dan terakhir, perhatikan wanita ini. Semakin Anda melihat lebih dekat, semakin sulit kenyataan akan terungkap. Film pun selesai. Ending yang sangat-sangat jancuk asu. Tidak banyak yang harus dijelaskan tentang film ini karena di akhir film semua sudah dijelaskan. Namun memang beberapa trik terkesan sangat mustahil. Maksudnya bisa saja dilakukan namun sangat sulit untuk melakukannya. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan seperti Thaddeus yang selalu kepo dan membongkar aib sesama.
karena bisa jadi suatu saat Anda akan kena getahnya. Dan satu lagi, contohlah sosok Dylan. Jika ingin balas dendam, jangan dilakukan sendiri, tapi rekrutlah orang lain. Biarlah orang lain yang melakukannya. Jika bisa dilakukan, kenapa capek-capek balas dendam sendiri? Asu. Terakhir buat kalian, kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Beritahu saya di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ngencrot.